Bosen sama minuman yang itu-itu aja? Alam Nusantara hadir untuk jadi teman di setiap cerita. Itu emang banyak banget ya kalau di dunia kayak persyutingan gitu khususnya. Iya, banyak banget. Kayak kejadian-kejadian yang sebenarnya tidak di luar bukan ekspektasi sih, maksudnya di luar kehendak kamu gitu. Misalnya kayak ada yang nakal atau kayak gimana. Banyak banget ya, apalagi kalau misalkan kayak kru-kru anak-anak syutingan biasa juga kan banyak banget yang kayak gitu. Ya, contohnya aku juga adalah salah satu teman juga. Begitu juga di lokasi. Jadi tuh kayak aku awalnya kan lokasinya tuh di puncak lah, di villa. Oh, kamu juga pernah tuh? Iya, aku juga pernah. Ceritanya ini adalah berawal dari pekerjaan justru ya? Pekerjaan. Gimana tuh? Halo guys, welcome back to Kreatok. Dan sekarang kita kedatangan tamu lagi dengan Kak Kezia. Halo. Halo. Terima kasih sudah datang ke Kreatok ya. Iya. Jadi Kak Kezia kesibukannya apa nih? Sibukannya kerja. Freelance ya? Freelance. Kebanyakan emang teman-teman yang pernah kesini tuh kebanyakan emang freelance ya. Iya. Tapi kenapa sih memilih pekerjaan sebagai seorang freelance? Karena enak aja gitu Kak. Kadang kalau mau aja gitu. Kalau ada job-job juga kan, ya samping-sampingan aja, sebetulnya mager-mageran juga kan akunya. Kamunya juga pribadinya nggak terlalu suka kerja di bawah tuntutan gitu ya jatuhnya ya. Jadi mau lebih milih untuk cari pekerjaan freelance. Freelance lebih enak juga. Tapi emang kalau misalnya freelance itu seminggu pasti ada ya pekerjaan? Seminggu ada. Pasti selalu ada? Pasti. Biasanya tuh seminggu itu bisa 3 atau 4 kali ada lah. Dan itu biasanya sumbernya dari mana tuh kalau freelance? Kamu emang masuk agensi? Dari grup-grup awalnya, terus kenal-kenalan agensi, akhirnya ya udah. Biasanya ketemu agensi itu dari tempat syutingan gitu ya? Dari tempat syuting, tapi awalnya aku dari grup. Dari grup tuh dia ada nama agensinya kan, chat-chatan lah, ngaju-ngajuin, akhirnya masuk ya udah. Oh oke. Tapi kan kalau misalnya di dunia persyutingan itu ya banyak kontroversi dan pro dan kontranya gitu kan? Iya. Kalau dari pro-nya itu mungkin tadi mungkin banyak pekerjaan gitu ya, maksudnya banyak peluangnya, banyak koneksi gitu ya. Tapi kalau dari kontranya sendiri kan banyak kejadian yang kayak hal-hal di luar kayak apa ya, imajinasi kita lah sebagai orang awam gitu. Itu emang banyak banget ya kalau di dunia kayak persyutingan gitu khususnya. Iya, banyak banget. Kayak kejadian-kejadian yang sebenarnya tidak di luar bukan ekspektasi sih, maksudnya di luar kehendak kamu gitu. Misalnya kayak ada yang nakal atau kayak gimana. Banyak banget ya, apalagi kalau misalkan kayak kru-kru anak-anak syutingan biasa juga kan banyak banget yang kayak gitu. Ya, contohnya aku juga adalah salah satu teman juga. Begitu juga di lokasi. Jadi tuh kayak aku awalnya kan lokasinya tuh di puncak lah, di villa. Oh, kamu juga pernah tuh? Iya, aku juga pernah. Ceritanya ini adalah berawal dari pekerjaan justru ya? Pekerjaan. Gimana tuh? Jadi waktu itu syuting tuh di lokasinya itu di puncak ya, di villa-villa hotel gitu. Nah, di situ tuh lagi acara party juga. Selesai syuting tuh kita party. Party kita minum-minum sama teman-teman juga yang lain. Nah, ada salah satu cowok di situ. Aku nggak kenal siapa. Cuman aku tertarik juga, dia juga ternyata tertarik sama aku. Oh, jadi kayak teman satu syutingan gitu ya? Iya. Dia nyamperin aku buat kenalan, awalnya kenalan. Kita kenalan. Beberapa kemudian tuh dia nyamperin aku lagi buat ketemuan di atas. Kan di villa itu kan ada rooftopnya kan. Nah, kita ke atas tuh, dia ngajakin aku ke atas, ya udah akhirnya kita ke atas buat kenalan lebih deket lagi, buat dalam lagi kenalannya. Akhirnya kita kenalan, terus dia sempat ngajakin aku buat ngajak minum. Setelah ngajak minum berdua doang, tapi setelah habis party ini, acara ini, dia ngajakin aku buat berdua minum. Aku hayoin, akhirnya dia megang-megang aku dulu tuh dia. Tiba-tiba nyium aku, refleks aku, dia nyium, tapi nyiumnya masih wajar, ini masih pipi ya.
Terus habis itu katanya makasih ya, mau diajak berdua doang minum. Terus itu kita turun ke bawah lagi buat lanjutin party sama teman-teman. Setelah beberapa jam kemudian selesai itu party-partinya. Dia nyamperin aku lagi buat tadi ngajak ke atas lagi, buat ngajak minum lagi. Dia ngajak aku minum, tapi kan karena minumnya habis ya yang sisa-sisaan itu, jadi kita beli lagi, dia beli lagi, mesen lagi. Sambil nunggu mesen-mesen itu kita ngobrol-ngobrol dulu. Terus di tengah-tengah pengobrolan kita itu dia ngelus-ngelus aku, ngelus-ngelus rambut lah, masih wajar, ngelus-ngelus rambut. Terus kayak ngerangkul ngeraba-raba aku, gitu. ngeraba aku. Nah, tiba-tiba tuh kayak ngerasa gak risih sebenarnya ya, karena kan baru kenal juga, walaupun aku suka juga sama dia, dari pertama lihat juga aku suka, dia juga ternyata suka ya, cuman aku nggak expect banget sampai dia raba-raba terus ngajak kenalan sampai kayak gini gitu. Aku minumannya datang, terus kita minum lah, tuh udah mau habis tuh minumannya, pas kita ngobrol sambil minum, ngobrol-ngobrol, terus kata dia, boleh gak aku cium bibir kamu, nipok kamu. Aku mikir, hah, ini dia beneran mau cium aku? Aku kan agak takut juga ya, kata, ya gimana sih kak, paham lah. Nah dia akhirnya izin tuh, aku bilang, ya, iya boleh tapi sekali aja ya. Akhirnya tuh dia nyium aku, terus ingat-ingat juga lah ciumnya. Terus habis itu sambil ngobrol-ngobrol sambil minumnya udah habis, dia tuh ngajak kayak kita pesen kamar aja yuk tapi berdua aja. Aku mikir berdua aja, agak takut juga kak, karena aku kan baru ya diajak kayak gitu. Aku bilang, serius berdua aja? Iya berdua aja, kamu mau gak? Ya aku mauin, karena udah mampu ya. Iya, aku mauin karena gak mungkin kan kalau harus pulang atau ke tempat temen karena aku keadaan udah kayak gini. Ya udah aku ayain, dia mesen tuh kamar sambil kita minum juga, karena kan dia baru mesen minum satu. Dia sekalian mesen lagi buat lanjut di kamar. Nah mesen lagi setelah dia beberapa menit ke tempat pemesanan itu, akhirnya aku sama dia masuklah kamar itu. Awalnya masih biasa ngobrol-ngobrol sambil minum-minum. Terus akhirnya entah kenapa aku agak takut juga kan. Terus dia buka lah baju dia. Kok dibuka sih bajunya? Aku bilang, kok dibuka sih? Iya gak apa-apa, kamu juga dong buka bajunya. Udah mulai mancing tuh ya? Iya, dia udah mancing-mancing juga. Buka baju ngapain? Udah nggak apa-apa, buka aja, kita sambil minum-minum santai aja. Minum-minum santai. Akhirnya ya aku sadar nggak sadar juga itu dia minta buat berhubungan. Awalnya masih biasa-biasa aja tuh, masih kayak cium, cipok-cipokan, pelukan. Terus dia minta, boleh gak kamu kokop aku? Kokop Joni gitu ya? Iya, kokop Joninya. Hah? Aku takut, aku bilang gitu, aku takut. Udah nggak apa-apa, sekali aja boleh ya. Itu keadaan aku juga udah setengah sadar ya. Jadi kayak ya udah, tapi aku takut, aku nggak bisa. Gak apa-apa, udah. Ayo aku iniin juga kok. Ini aku udah nggak tahan, udah berdiri juga. Akhirnya ya udah aku yain. Akhirnya sama dia tuh pala aku dipegang gini, terus dimasukin ke Joninya dia itu. Ya udah di situ kata dia keluarin ya, sampai keluar. Ya aku mana bisa, rasanya juga nggak enak kan. Enggak kok, udah nggak apa-apa ya, please katanya gitu. Udah, ya udah akhirnya aku kokopin, aku mainin itu dia pakai mulut aku sampai keluar. Kata dia, kalau udah keluar baru kita masukin ke itu kamu ya, boleh ya. Ih ngaco, aku bilang gitu, ngaco, udah diwinin pakai mulut juga masa harus masukin juga. Ya nggak apa-apa sih kata dia, nggak apa-apa sih, sekali doang boleh ya. Aku bolehin karena aku juga
sadar nggak sadar kayak hayu-hayu aja. Dia juga mancing-mancing aku terus kan, kayak ya udah sih ayo, terus dia kayak ngebaik-baikin aku, ngelus-ngelus aku, cewek mana sih yang dilus gak luluh kan. Akhirnya ya udah aku mau, tapi itu aku masih dikokopin dia dulu sampai keluar, benar-benar keluar. Nah habis itu dia masih minum lagi tuh? Masih lanjut minum, kata dia ini minum dulu baru dimasukin lagi ke itu kamu, biar relax biar enak gitu ya? Biar relax gitu, biar ada rasanya dikit lah, nggak pahit-pahit banget. Terus abis itu dimasukin lagi tuh ke mulut aku habis minum, ya rasanya campur-campuran lah ya. Akhirnya ya udah selesai tuh, udah keluar di mulut aku, keluar dia minta masukin ke itu aku. Akhirnya pelan-pelan dimasukin, agak sakit sih karena baru ya. Nah itu aku baru benar-benar sama dia dimasukin pelan, kata dia gak apa-apa kok, ini pelan-pelan aja. Aku udah ribet kayak sakit karena emang awalnya sakit, tapi lama-lama keenakan. Dianya emang ini ya tipikal, maksudnya mainnya tahan lama berarti ya? Iya. Dia kuat juga tuh kayaknya. Terus akhirnya dimasukin tuh secara pelan-pelan. Lama-lamaan kata aku kok enak. Dia malah dikencengin tuh, enakan banget sampai kayak ya udahlah, namanya sampai desahan juga kan. Akhirnya ya udah sama-sama enak, ya udah sampai ketiduran. Itu main sempat malam itu nggak tahu berapa kali, kayaknya 3 kali ada tuh, karena aku sambil mabok juga ya. Terus selesai dah tuh sampai ketiduran. Main itu aku mainnya masih di atas ya, aku di atas, dia di bawah. Nah habis itu udah selesai sampai ketiduran, besokan paginya dia minta lagi. Ngajak main lagi tuh. Ngajak main lagi. Aku aja udah gak mau, cuman dianya kayak ayolah sekali lagi nih penutupan. Penutupan apa sih, aku bilang gitu. Penutupan apa sih, udah ayo nggak apa-apa sekali lagi, ayolah. Nah main lagi dah tuh, tapi aku minta aku di bawah, dia di atas. Ternyata enakan di bawah ya dibanding di atas. Dia mainin dah tuh, terus dia minta juga aku nonggeng. Aku bilang gimana, aku nggak tahu, udah kamu gini aja. Sama dia udah dimainin tuh, diajarin lah ya waktu itu. Diajarin karena akunya belum tahu ya kayak gimana. Terus baru pertama juga diitin sama dia, gak nyangka juga sih sampai kayak gitu sama dia. Suka, cuman baru suka itu loh. Cuman sama dia udah sama-sama suka, ya udah aku juga mau aja. Habis itu udah selesai, kita mandi bareng, dia ngajakin buat mandi bareng. Di kamar mandi itu bilang dia kan penutupan ya, di kamar mandi pun dia ternyata mau juga ngajakin main lagi tuh ya? Main lagi biar sensasinya beda-beda. Padahal sama aja kata aku, tapi lebih enak pas sambil mandi ya. Pas kamu ngerasain ternyata lebih enak pas mandi tuh. Iya. Kenapa emang? Ya karena enak aja gitu kan, mandi terus agak lebih basah lancar gitu ya? Basahnya lebih enak kan. Terus lebih, apalagi kalau udah dikencengin itu tuh enak banget. Nah habis itu berarti mainnya berdiri tuh? Berdiri. Tapi ada tempat WC, tempat duduk, itu sambil duduk juga tuh sekali. Di itu ya, di klosetnya ya? Iya, di klosetnya. Nah setelah udah selesai mandi itu akhirnya kita pulang, sempat tukeran nomor juga sebelum ini. Nah kita pulang udah selesai, dia lanjut lagi kerja, aku juga kerja kan, aku balik dulu tapi. Nah setelah itu dia ngechat aku bilang makasih, tapi beberapa hari kemudian tuh dia ngajakin lagi tapi di luar. Dia ngajakin buat nginep di luar kerjaan lah. Ini kan istilahnya aku di lokasi syuting di tempat kerjaan, villa tempat kerjaan kan. Nah dia ngajakin lagi buat di luar. Aku hayuin. Kenapa kamu mau? Ternyata kayak ya enak juga, sama-sama enak, cuman agak takut juga aku kan. Aku takut ya itulah, Hamidun lah ya. Iya, jadi ya udahlah, aku juga pasti dia bakal tanggung jawab gak ya, aku mikir juga gitu kan. Ternyata tanggung jawab sih. Nah terus tapi kamu pakai ini nggak, pengaman nggak waktu main?
awalnya itu pas di villa itu nggak pakai pengaman, tapi pas di luaran lagi, pas main lagi baru beli. Gak mau kan lagi asik dengerin podcast, tapi keganggu sama sensornya? Mending kamu join di Kreatok VIP sekarang, karena no cut dan no sensor. Dengan bintang tamu yang lebih hot dan pembahasannya eksklusif. Yuk join Kreatok VIP di Noise sekarang. Ngajak lagi kan di luaran, kita mesen kamar lagi, itu dia pakai pengaman, aku yang minta. Aku bilang pakai pengaman ya, jangan sampai enggak. Sambil minum-minum juga kita biar enak kan. Minum lagi tuh berarti ya? Minum lagi. Terus akhirnya kita ketemuan buat ke tempat itu, ke hotel bareng. Ketemuan akhirnya ke hotel bareng, mesen minum juga. Ya udah, itu 2 kali. Kedua kalinya aku nginep staycation berdua sama dia, kedua kalinya. Jadi kayak agak takut juga sih sebenarnya, cuman ya udahlah, aku suka sama dia, dia juga pasti suka sama aku kan. Iya dong, kalau enggak nggak mau. Iya. Jadi ya udah, lanjut staycation kedua. Itu tuh pas baru pertama masuk kamar, dia udah buka baju lagi seperti biasa, buka baju, bersih-bersih dulu, aku juga ke toilet dulu, kebersihin. Nah terus dia, ayo kita main lagi yuk, tapi dengan gaya lain ya. Kata dia gitu, kayak gimana, nanti udah gampang aku ajarin. Dia umur berapa emang itu, kurang lebihnya? Usia 24-25an. Oh, berarti masih sama-sama muda ya? Iya, masih sama-sama muda. Terus akhirnya ya udah, dia buka baju, aku juga dibukain bajunya sama dia. Akhirnya kita sambil minum-minum dulu, buka minuman dulu, kita minum bareng, minum. Terus ya udah, buka baju, dia ngelus-ngelus aku seperti biasa. Terus tiba-tiba nyipok aku, kokop aku secara halus, terus ngejilatin aku, ini ke kuping sampai ke badan lah. Tuh, dibukain juga bajunya sambil dia ngisep-ngisep aku lah. Di situ ada foreplaynya lah ya. Kalau yang sebelumnya kan nggak ada ya, langsung main. Karena itu juga udah mabok kan. Kalau sebelumnya, kalau ini kan masih standar lah, masih sadarnya masih standar. Habis itu dia ngebukain baju aku, kita main lagi, tapi aku nggak ngekokop dia. Aku bilang jangan lupa pakai itu dulu baru main. Akhirnya dia buka, tapi gak enak tau kalau pakai pengaman, kata dia. Nggak apa-apa, pakai aja pengaman, untuk nyobain pakai pengaman kan aku juga. Terus akhirnya kita main tuh di situ, main seperti biasa dulu awalnya. Aku di bawah, dia di atas. Main itu pakai pengaman, emang nggak, kurang enak ya kalau pakai pengaman ya. Ternyata terus kurang enak juga pakai pengaman. Akhirnya sama dia dilepas. Sama dia dilepas apa kamu yang minta lepas? Aku bilang nggak enak, pakai pengaman. Terus kata dia, ya udah lepas aja. Akhirnya dilepas lah. Terus lanjut lagi main sampai keluar tuh. Itu di situ tuh main sampai berkali-kali. Main lagi dah tuh. Terus kita cobain juga ya, beda. Ya gimana? Itu di pinggir kasur katanya. Kamu tiduran aja di pinggir kasur. Terus aku yang gituin kamu. Gimana? Ya udah, kamu ini aja. Akhirnya dia masukin aku lagi. Akhirnya ya udah, enak-enakan kita di situ. Kata aku, enak ya, sampai mendesah juga dianya, mendesah di kuping aku, terus aku sambil diisep juga itunya, sama dia dijilatin. Kata aku, jilat ya di kamu. Geli, aku bilang gak mau, geli. Gak apa-apa, gak mau, aku geli. Terus akhirnya, tapi enak kan dijilatin gitu, ternyata kan dijilatin tuh sama dia. Gimana rasanya, enak kan, kata dia. Ya enak, cuman geli aku. Tapi gimana ya, takut juga kan di situ. Aku keluarin di dalam boleh gak, kata dia juga gitu. Gak mau, aku gak mau dikeluarin di dalam. Nanti kalau misalkan kejadian Hamidun gitu gimana, aku tanggung jawab, kata dia. Tanggung jawab, yakin.
bilang gitu. Iya, ditanggung jawab. Nah, habis itu dia lanjutin tuh main lagi. Hai pendengar Kreatalk, sekarang Kreatalk sudah hadir di Telegram. Kalian bisa diskusi dan ngobrol sama aku seputar hal 21 plus di sana. Kalian juga bisa request konten Kreatalk dan tanya jawab secara langsung sama aku. So, buruan join Telegram Kreatalk sekarang. Gak apa-apa ya, aku keluarin di dalam, aku udah gak tahan soalnya, udah enak. Nah, dikeluarin tuh sama dia di dalam. Lanjut lagi sampai bener-bener udah dikeluarin tapi masih aja digenjot-genjot lagi kan. Sakit enak lah. Tuh udah becek banget, udah wah enak sih. Akhirnya ya udah kita terus-terusan istirahat dulu. Kalau dia udah keluar tuh dia genjot lagi, terus beberapa menit kemudian lagi kita istirahat, makan, terus habis itu dia minta lagi. Setelah makan itu dia minta lagi. Dia main lagi ya, kita pokoknya sehari ini kita staycation, malam ini kita main sampai berkali-kali. Kamu mau kan, kamu sanggup kan, kata dia gitu. Sanggup aja dia nantangin aku walaupun aku takut gitu nantangin, ya udah aku tantangin balik kan. Ya, sanggup lah, kata siapa aku gak sanggup, ayo aku gituin. Ternyata kan berhubungan gitu, kata aku enak juga ya. Iya. Nah, oke, lanjut dah tuh. Kamunya juga jadi ketagihan ya? Iya, ketagihan. Terus tiba-tiba dia megang-megang aku paha ke paha. Terus dia masukin pakai tangan dia, Kak. Oke. Agak kaget dia masukin pakai ngelus ke paha. Maju-maju, masukin tuh tangan dia ke itu aku. Awalnya masukin satu, terus dimasukin lagi 2 jari, dia tuh disodok-sodok lah sama dia. Kata dia, gimana enak gak pakai jari, katanya. Enak, kata aku, enak, tapi lebih enak pakai itu kamu, aku gituin. Tuh, ya udah nanti lanjut ya pakai itu kamu. Iya, boleh. Terus habis itu lanjutlah pakai itu dia. Habis main jari bentar, habis itu langsung main tuh? Iya, langsung main lagi. Dia ketagihan lagi karena itu dia juga udah berdiri ya, dia kayaknya udah nggak kuat, dia sanggup kayaknya tuh sampai lama. Karena sekali kita main tuh bisa sejam 2 jam gitu. Lumayan lama bagi aku ya. Itu lama banget sih kalau bisa sampai sejam. Iya, itu lama. Dia minum obat gitu? Aku nggak nanya, tapi kayaknya iya, soalnya sempat ada apa gitu, aku lihat di tas dia sengaja keluar gitu, ngeluarin duit, kelihatan ada obatnya gitu. Ya mungkin dia kayak minum kapsul untuk tahan lama gitu ya. Iya. Tapi kalau pakai tisu magic itu pernah nggak sih? Enggak ya? Enggak. Kenapa emang? Akunya gak mau, takut. Kenapa? Gak mau. Dia sempat nawarin sih ke tisu magic, yuk. Gak mau udah kayak biasa aja, aku bilang gitu. Akhirnya ya udah dengan kayak biasa-biasa aja. Takut ini ya, takut kalau misalnya tisu magic kan emang biasanya ini pahit kan, terus terlalu kebas kan. Nah kalau tisu kita King Horse, dia ini anti kebas, terus juga nggak pahit, tapi bisa tahan lama. Jadi ini ngasih sensasi rasa kebas yang sedang, tapi jadi tuh kalau misalnya Joni diusap pakai ini tuh tetap ada rasanya, jadi nggak bener-bener kebas banget. Jadi tetap enak, tahan lamanya juga tahan lama, tapi nggak yang overdosis lah, cukup. Biasanya kan ada nih kalau misalnya cowok-cowok, mungkin kalau kamu beruntung nih dapet pasangan yang bisa sampai main 1 jam non-stop gitu ya. Biasanya kan ada nih cowok-cowok yang kalau misalnya lagi main tuh bisa kuat cuma paling 5 menit, apa 10 menit gitu kan. Ya. Dan cewek-cewek kan libidonya tinggi ya, kalau cuma seks cuma beberapa menit kan kurang gitu ya. Nah kalau misalnya pakai King Horse ini bisa membantu, mungkin bisa sampai 40 menit, 30 menit, itu cewek udah lumayan lah kalau segitu. Ini boleh dicoba ya? Bisa dicoba ya. Bisa dicoba ya nanti ya. Jadi siapa tahu nanti mengubah persepsi kamu tentang tisu magic ini kalau kamu nyobain. Boleh lah nanti dicoba. Gitu sih. Minum dulu kali ya. Boleh. Cheers dulu, cheers. Seger banget ya alam Nusantara. Iya, itu apa Kak? Ini adalah alam Nusantara rasa kelapa. Nih kalau misalnya tadi kan kamu kalau sambil cerita lama-lama mabui udah nggak sadar. Nah kalau ini tuh
sambil cerita enak. Jadi dia bawaannya relax. Santai ya. Santai. Jadi kalau buat kamu yang staycation, suka staycation, mau ngobrol-ngobrol santai, chill gitu, nah cocok banget nih Alam Nusantara. Jadi bawaannya tuh santai, relax, tapi nggak tepar mabui gitu loh. Iya, kan kalau minum-minuman lain kan sampai mabuk gitu banget kan. Kalau ini enak, santai. Kalau ini bawaannya dia enak, santai. Jadi nggak kayak kalau misalnya kita minum dikit-dikit gitu, ngobrolnya masih lancar. Iya, ini juga manis sih enak. Enak kan rasanya? Iya, boleh.